bahasa Indonesia seringkali dianggap tidak penting. Namun kenyataannya, dalam penggunaannya sehari-hari masih banyak terdapat kesalahan yang dapat kita temukan. Berikut kesalahan-kesalahan berbahasa yang terdapat di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saat ini sedang berada di gedung B, ingin melaporkan tentang kesalahan pada ejaan. Saya akan membahas mengenai kesalahan pada ejaan yang tertera pada papan pengumuman berikut. Kesalahan ejaan terdapat pada kata kerjasama. Merujuk pada pedoman ejaan yang disempurnakan, kata majemuk haruslah ditulis secara terpisah. Alasannya, karena baik kata kerja dan sama, keduanya tidak mengalami proses pembentukan kata yang melibatkan afiks atau imbuhan, sehingga hal itu tidak membuatnya harus ditulis secara terpisah. Bahkan, jika salah satu di antaranya mendapatkan imbuhan ber, penulisannya tetap dipisah menjadi bekerja sama. Begitu pula ketika kata kerja sama hanya diberi imbuhan, tetap harus ditulis secara terpisah. Namun, ketika kata kerjasama diberi awalan dan akhiran, maka penulisannya harus disambung. Selanjutnya, pada arahan masuk lewat pintu sebelah timur. Terima kasih. Kesalahan ejaan terdapat pada kata terima kasih, yang mana terima kasih merupakan kata yang sering kita ungkapkan. Kata terima kasih ditulis dengan menggunakan spasi, karena merupakan kata majemuk yang tidak termasuk dalam daftar kalimat majemuk yang penulisannya tidak dirangkai. Selain alasan tersebut, terima dan kasih juga memiliki arti yang berbeda dan masing-masing bisa berdiri sendiri. Jadi, penulisannya harus dipisah. Terima artinya menyambut atau memperoleh sesuatu, sementara kasih adalah homonim yang memiliki dua makna. Kesalahan berbahasa selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, Pira Aryati. Saya Pira Aryati, saat ini sedang berada di gedung E, akan melaporkan tentang kesalahan pembentukan kata. Saya akan menyampaikan kesalahan pembentukan kata yang ada pada papan pengumuman ini. Di sini, kata memfasilitasi salah. Karena untuk kata dasar yang diawali huruf F, seharusnya dirangkaikan dengan awalan mem atau pem, sehingga kata yang benar adalah memfasilitasi, yang mana kata ini sudah benar dalam KBBI edisi kelima. Kesalahan pembentukan kata yang kedua terdapat pada poster pencegahan COVID-19 ini. Kata kenakan yang ada pada poster itu salah, meski kata ini sudah mengalami proses sufiks dengan menambahkan pada akhirannya. Namun, hasil pembentukannya tidak ditemukan dalam KBBI edisi kelima. Kata yang benar untuk menggantikan kata kenakan ini adalah mengenakan dengan huruf K yang telah diluluhkan. Sekian kesalahan pembentukan kata yang saya sampaikan. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya Sulistiawangi. Saya Sulistiawangi, saat ini berada di gedung E, akan melaporkan kesalahan pilihan kata. Saya akan membahas kesalahan pemilihan kata pada poster ini. Di penggalan kalimat yang bunyinya memenuhi kebutuhan user, kata user di sana tidak bercetak miring, padahal kata tersebut merupakan kata dalam bahasa Inggris. Kata dari bahasa asing harus ditulis miring agar pembaca segera tahu bahwa kata tersebut merupakan istilah asing. Perbaikan yang harusnya dilakukan adalah mengganti kata tersebut menjadi kata yang setara artinya dalam bahasa Indonesia, seperti pengguna atau pemakai. Solusi lain adalah dengan langsung mencetak miring kata tersebut. Di tempat yang sama, terdapat lembar pengumuman yang memiliki kalimat yang bunyinya menuliskan semester yang Anda tempuh saat ini pada bagian atas surat. Kata pada di kalimat itu tidak tepat penggunaannya karena kata pada merupakan penanda waktu, sedangkan keterangan setelah kata pada merupakan keterangan tempat. Seharusnya kata pada diganti menggunakan preposisi di yang merupakan penanda hubungan tempat. Sekian dari saya, selanjutnya akan dibahas oleh rekan kami Wisnu Andika Ashari.
Saya Wisnu Adhika Azhari, saat ini sedang berada di gedung E, akan melaporkan kesalahan. Saya akan membahas kesalahan fungsi kalimat pada lembar pengumuman ini. Terdapat kekeliruan di poin kelima yang berbunyi, diharapkan kepada peserta yudisium untuk hadir 15 menit sebelum acara dimulai. Kata diharapkan yang terdapat di awal kalimat menyebabkan kerancuan struktur kalimat tersebut. Kata diharapkan yang berfungsi sebagai predikat tidak seharusnya mengawali kalimat. Kalimat tersebut dapat ditulis menjadi peserta diharapkan hadir 15 menit sebelum acara dimulai. Kesalahan yang sama juga terjadi pada pengumuman ini. Di poin keempat, kata menuliskan memiliki fungsi predikat yang tidak seharusnya mengawali kalimat. Kesalahan ini akan mengacak struktur fungsi kalimat tersebut. Kalimat ini dapat ditulis dengan permasalahan yang Anda miliki harus ditulis secara detail. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan kami, Saudari Wilma. Saya Wilma saat ini sedang berada di depan gedung E, akan melaporkan mengenai ketidakefektifan kalimat yang terdapat di dalam gedung. Baik, saya akan membahas tentang ketidakefektifan kalimat yang terdapat dalam kalimat khusus mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Dan silakan untuk mengedit judul skripsi. Pada kedua kalimat tersebut, kata untuk sebaiknya dihapus sehingga kalimat tersebut akan lebih efektif. Selanjutnya, saya akan membahas kesalahan yang terdapat pada pengumuman kedua. Kesalahan tersebut terdapat dalam kalimat telah mencapai atau lulus 110 SKS mata kuliah sebelumnya. Seharusnya kata mencapai tersebut dihapuskan, karena kata lulus sudah mewakili suatu pencapaian.